Alhamdulillah para pemirsa, para santri dan murid ya. Selamat siang. Ini tanggal 29 April tahun 2022 Masehi, hari Jumat. Pada video kali ini guru memberi judul Misteri Peradaban Agama. Di sini diberi judul Misteri Peradaban Agama Islam. Ya. Sebelum misteri ini dibuka atau dibongkar oleh guru, coba masih ingat enggak di video guru yang lain ya? Ada ijma, ada qiyas, ada dalil, ada hadis, ada Al-Quran ya. Semua itu berawal dan berasal dari adanya cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Lantas ada seakan-akan cerita 25 nabi, kan ini 24 nabi, 25 dengan Adam. Nah, cara berpikirnya begini. Awalnya saja dari cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Di kaset yang lain masih ingat ya, diceritakan oleh guru. Semua itu yang dahulu bukan Tuhan, bukan surga, bukan Nabi Adam. Yang dahulu adalah yang membuat cerita. Sedangkan dari bahasa Adam dan Hawa itu bahasa Jawa kuno. Artinya apa? Yang membuat cerita itu nenek moyang kita, leluhur kita. Bahkan nama Allah, nama Tuhan yang di dalam kitab, itu yang membuat nenek moyang kita, leluhur kita. Lantas bagaimana guru? Nah kalau kita dari pribumi Jawa, itu loh produk dari nenek moyang kita, dikeluarkan di negara lain. Lah terus yang di sini anak cucunya ngikuti produk yang kayak begitu kan ya, jadi hal sesuatu yang sangat bodoh, sangat konyol ya, itu intinya. Semoga dari keterangan sederhana ini buka ya untuk membantu memahami apa yang dimaksud guru. Begini caranya. Karena bangsa kita negara Indonesia sejak lahir itu sudah ada sejarah, sudah ada buku, sudah ada kitab, itu tidak terarah siapa yang membuat, sehingga lahir itu sudah mendapat asupan seperti itu, sehingga tidak bisa membongkar itu ya. Gini diajarin guru biar cerdas. Suatu bentuk, suatu benda, suatu keadaan apapun itu dinamakan ya, itu dengan manusia. Artinya manusia itulah yang memberi nama. Tatkala manusia memberi nama dengan bahasa, ya bahasa yang memberi nama itu asalnya dari situ. Nanti mengembang boleh, tapi yang penting harus mengerti. Suatu benda atau keadaan itu diberi nama atau disebut itu dari bahasa manusia pertama yang membuat. Satu contoh ya. Di era sekarang kan banyak namanya mobil ya. Satu contoh dipakai dua. Mobil itu mempunyai kaca penglihatan kanan dan kiri, disebut spion ya. Meskipun sekarang mobil bisa dibuat dimanapun, tapi pertama kali dibuat karena itu diberi nama spion. Artinya yang membuat ini, yang memberi nama ini dari bahasa Inggris. Tinggal orangnya benarkah dari Inggris atau dari mana. Ada lagi namanya karburator. Orang Jawa kita nyebutnya kabilator. Itu ya dari sana asalnya, bukan dari Jepang, bukan dari Arab, bukan dari Chinese, bukan dari Jawa. Nah, cara memahaminya begitu. Kalau ini tidak ngerti makanya rusak pemahaman itu. Ya. Sedikit uraian tentang memahami bahasa itu. Maka guru mulai melalui video ini membedah misteri peradaban agama Islam. Kurang lebih ini peradaban sekarang kan di tahun 2022 Masehi. Bila ditarik mundur guru, ini peradaban 1400 masa lampau. Ya. Setelah peradaban dibentuk, sistem dibentuk dari Demak ya.
itu dengan berjalannya waktu memang ada leluhur kita. Itu sebenarnya ada misi dua ya. Satu, sebagai negara kita ingin mengembangkan, bahasa sederhananya itu mau membentuk penjajahan, menguasai negara lain. Satu. Dua, karena negara di sana itu memang betul-betul jahiliyah, sangat bodoh. Sehingga dari pribumi nenek moyang kita ingin membentuklah suatu peranatan. Nah, karena tempat budayanya tidak sama, hasil tanamannya tidak sama. Satu contoh, ada sebagian ilmu, ya ilmu yang dari Jawa, karena Jawa dulu sudah terbentuk Islam aboge, dibawa ke negara Arab. Ilmu atau doanya atau kalimatnya untuk mengoperasionalkan di sana itu ndak ada bunga, ndak ada kemenyan, sehingga mau mengoperasionalkan ilmu dengan kalimat yang sudah ada sehingga tidak bisa menjadikan sempurna dan maksimal karena bahan untuk mengoperasionalkan ilmu itu di Jawa. Doanya sudah sebagian diajarkan di sana. Satu contoh, cok bakal, kinangan, ndak ada. Makanya di sana dulu di alternatif namanya dengan minyak. Karena unsur buminya itu ndak ada untuk mengoperasionalkan ilmu. Nah, lebih paham ya sekarang. Makanya mengapa ada kitab-kitab di sana, bahasa-bahasa di sana itu asalnya dari sini untuk mengoperasionalkan, tidak ada alatnya, itu poinnya ya. Nah ini coba ya, Qadir sampai menjadi gelar, sampai diterangkan dari Baghdad, makanya disebut Abdul Qadir. Ada yang dua ini beliau Subakir. Yang kedua, leluhur kita dari Jawa namanya Subakir. Nah, sama, beliau mempunyai misi sama. Ini utusan dari Jawa. Tapi ini sudah peradaban setelah Demak loh ya. Bukan sebelum Demak, bukan. Ini setelah Demak ke sana. Dan yang ketiga ini tidak disebut namanya karena ini yang menerangkan sejarahnya ini, yang menulis ini ya ini, yang nomor 3. Sebenarnya kalau dianalisa dulu ada 3 sosok pergi ke sana, membuatlah aturan mau mengembangkan misi atau membuat penjajahan baru. Ya, itu yang poin pokoknya. Lah, mengapa guru kok ada sebutan Syekh Abdul Qadir, Syekh Subakir? Karena ini orang-orang Jawa, ditulislah ya dengan bahasa Arab, raja atau panutan atau master ya, raja, master, the best, syekh, sehingga terjadi pemahaman yang beda menjadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Subakir. Itu loh sejarahnya, karena yang menulis memakai bahasa keadaan atau memakai bahasa agama sehingga berubah. Tatkala sudah ditulis dibawa ke Jawa, dikira orang sana, itu loh sejarahnya, paham ya? Nah, dari 3 figur ini dari leluhurmu yang di sana, makanya di sini nama-nama apa-apa itu coba digali, dipecah oleh guru. Satu contoh ya, dulu kan belum ada negara, belum ada kerajaan, dulu masih disebut wilayah atau bersuku. Makanya tidak ada negara Saudi Arabia. Coba di sana disebut, sekarang kan kalau dulu wilayah, sekarang disebut negara Arab. Maka guru memberi pertanyaan siapapun yang ahli sejarawan dan ilmuwan. Siapa yang memberi nama negara Arab pertama kali? Coba ayo. Kalian kalau memang ahli sejarah, katanya pakar-pakar dunia, coba. Siapa pertama kali yang memberi nama wilayah Arab itu kok disebut Arab? Kok tidak disebut bahasa yang lain, tidak diberi nama lain? Mengapa kok disebut Arab? Nah, sedangkan Arab sendiri itu ya sama ketiga figur ini.
dari bahasa ya, dari makna kata yang disebut, diajarkan, diterangkan guru yang tepat. Arab ini bahasanya dari bahasa Jawa. Arab itu Arabian, ya, bukan Arabia. Arabian. Maknanya apa? Arabian itu orang Jawa kalau memaknai rabian, suka wanita, suka bergonta-ganti lawan jenis wanita. Makanya orang di sana itu mempunyai karakter itu. Maka dari leluhur, dari 3 figur ini memberikan nama itu dan menjadikan sabda. Sekaligus disabda. Menjadikan karakter orang-orang di sana sampai sekarang kan terkenal mitos kelaminnya. Nah, di dalam keilmuan yang disebut Arabian itu diterangkan seakan-akan ketemunya laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bapak dan ibu. Nah, kalau dari bahasa Arabian, ini bahasa Jawane ini manten. Nah, manten itu dimaknai rabi, ilmunya laki rabi. Ini loh asalnya. Jadi ilmu yang di Jawa ini mau dikembangkan di sana, tapi itu hanya kulitnya, tidak ada isinya. Dibuatlah sesuatu pralambang. Makanya Arab itu maknanya Arabian, Rabian. Nah, sekarang sampai kan terjadi mitos loh, Arab ontongnya gede. Nah, ya memang disabda oleh nenek moyang dulu. Nah, tatkala sudah kita paham para pendengar ya, Arab itu dimaknai Arabian, itu diterangkan laki dan perempuan, suami dan istri. Makanya di sini disebut kotanya Mekah. Makanya kalau guru bertanya, siapa sih pertama kali yang menyebut itu kota Mekah? Ini dari bahasa Jawa sangat kuno sehingga kalian para pemirsa tidak ngerti. Mekah itu mempunyai makna mekakah, mekekeh. Mekakah, mekekeh, kakane wong tua. Artinya kota Mekah itu pribahasa. Itu kakaan orang tua. Artinya paha kanan dan paha kiri orang tua. Maksudnya ibu. Nah, ya. Nah, tatkala di kota Mekah itu ada wal Ka'batu, dirubah jadi Ka'bah. Itu bahasanya jangan dirubah ya, wal Ka'batu. Itu menerangkan wal itu terbuka, ka itu terbuka ya, wal. Wal itu dimaknai awal kawitan, wal itu lepas, wal itu dununge suwal. Kak dibuka, nek wis dibuka diobano jekne metu. Lah bahasa-bahasa itu dari sejarah Kiroto Boso nenek moyang kita dari Jawa. Diibaratkanlah di dalam kakaan orang tua, di bawah kelamin orang tua ibu, di tengah-tengahnya ada wal Ka'batu, ada Hajar Aswad, disebut di situ tanahnya tanah suci. Yang dimaksud tanah suci itu bukan pasirnya. Yang dimaksud tanah suci itu ridho dari ibu. Jadi di bawah kakaan, di bawah ridho ibu itulah tanah suci. Makanya di Jawa itu kan ada mengharap ridho dari orang tua itu sungkeman. Ada yang berobos lewat selakangan ibu. Itulah yang dimaksud tanah suci. Bukan pasir di sana itu suci. Ini Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah mengerti, makanya itu peribahasa, bukan terjadi seperti faktanya. Itu semua bahasa nenek moyang kita, maka tidak ada yang tahu karena apa? Ini 1400 tahun. Sekarang dibongkar, dibedah oleh guru. Semoga nanti perjalanan agama atau Islam ini ketemu asalnya dari mana. Nah, kalau sudah tahu Arabian, Mekah itu paha kanan paha kiri ibu, wal Ka'batu suwale dibuka, nek diobano, di bawah ridho orang tua adalah di situ tempat suci. Hajar Aswad ada sesuatu proses untuk membentuk dari sejarah manusia, diterangkan ada ridho orang tua. Tatkala menjadi manusia, lahirlah sosok yang disebut Muhammad. Itu tidak ada orangnya di sana, itu hanya peribahasa. Tatkala lahir, menerangkan sesuatu di sana seperti seakan-akan ada orang,
itu hanya gambaran. Tatkala lahir dari pemahaman Ramadan, roh itu 9, roh itu bayi wadon ibu, lahir kotanya disebut Riyadh. Nah, Riyadh ini bahasa Jawa maknanya Riyadin atau Riyoyo. Orang Jawa mengatakan tatkala kita sudah dilahirkan dan orang tua melahirkan kita, itulah yang disebut riyoyo. Makanya habis bulan Ramadan diarani riyoyo. Nah, di sana di negara Arab itu hanya peribahasa dibuat oleh nenek moyang. Nah, paham ya? Jadi di sana kan guru sudah menetapkan, makanya guru di kaset di YouTube sudah memastikan. Salah kalau agama Islam dari sana itu salah, itu buatan bikinan leluhurmu yang dari Jawa ini. Nah, dari sejarah itu ada sesuatu yang kurang baik di sana. Dari Jawa ini dibuang ke sana, namanya buahnya kan kurma. Nah, sekarang karena menyebutkan kurma. Kurma itu bahasa Jawa, itu kotoran atau penyakit kulit yang tidak bisa sembuh. Ada sesuatu roh yang dari Jawa, roh yang tidak benar, itu dulu ada makhluknya. Jadi penyakit kurma ini kalau ditinjau dari makhluk, itu ada bangsanya. Itu dibuang sama leluhur di bawah di sana. Terbentuklah terwujudnya buah kurma. Diibaratkan itu penyakit yang tidak bisa sembuh, peradaban yang di sana itu penyakit kulit. Makanya peradaban di sana itu peradaban yang sangat tidak baik. Sampai kapanpun tidak bisa baik. Maka dari keturunan Syekh Abdul Qadir yang di Jawa, keturunan Syekh Subakir, keturunan dari yang menerangkan ini, mengapa diharamkan atau dilarang makan buah kurma? Karena itu penyakit itu loh, nggak boleh. Maka kan guru menyarankan mengapa putra-putri guru, murid-muridnya dilarang makan kurma. Kalau itu kalian makan, ada sesuatu nanti kulit akan sakit. Kalau sudah penyakit kulit itu masalah sulit untuk sembuh karena itu ada roh gaibnya. Nah, itu bahasa sejarahnya. Itu ada jajil iblis yang dibuang ke sana membentuk wujud karakter buah kurma itu. Lah buah kurma itu sangat baik karena ini kurma ini penyakit gatal, hubungannya juga dengan biologis benar. Tapi dampak negatifnya di rohani. Nah, paham ya yang dimaksud kurma itu penyakit sebenarnya itu. Nah, dari cerita sejarah-sejarah itu, dengan berjalannya waktu, lambat laun, persis pada tahun 2008 Masehi, beliau yang Mbah Musa Abdul Qadir ini sudah kembali ke Jawa ini sudah lama, kurang lebih tahun berapa ini? Ya kurang lebih tahun 1995 beliau ini kembali ke Jawa. Makanya terus ditemukan guru ini mengajarkan guru. Lah yang terakhir setelah saya dibesarkan oleh beliau Mbah Syekh Abdul Qadir, Mbah Mukadir ini, lambat laun guru sudah menjadi pemahamannya banyak. Nah, tahun 2008 Masehi kemarin, beliau yang Musa Subakir yang dari negara Arab itu sudah kembali ke Jawa. Persis tahun 2008 Masehi. Maka ini dicatat oleh guru karena ini sejarah nanti. Lantas apa guru dari kembalinya beliau Syekh Subakir ke tanah Jawa pada tahun 2008? Maka beliau menitipkan kepada aku selaku gurumu, sudah saya sekarang sudah pulang ke Jawa. Lantas bagaimana, Mbak? Ya, karena saya sudah pulang ke sana itu nanti dengan perlahan apa-apa yang ada di sana nanti rusak dan hilang kembali lagi ke Jawa. Lantas Mbah, ilmu yang di Jawa ya kamu yang meneruskan, maka di sini ditulis di kitab Mbah ada terjadinya sesuatu peristiwa dari nenek moyang yang membuat peradaban dan peraturan itu kembali, makanya dengan perlahan agama Islam ini yang di sana nanti rusak. Tapi tidak tahu ya, coba analisa setelah sejarah tahun 2008 beliau pulang terjadi peristiwa apa sampai sekarang, analisa itu faktanya, artinya rohnya sudah pulang ke Jawa. Dan guru disuruh menata kembali yang di Jawa agar kembali menjadi Islam ini rahmat untuk di Jawa dan sampai meluas ke dunia. Ini sejarahnya. Nah, dari sejarah
ketiga leluhur membuat bahasa, membuat sistem pribahasa di sana, ya. Satu contoh, Guwa Garbo diganti Guwa Hiro, bayi lahirnya bayi diganti Muhammad. Dari cerita itu begitu banyak. Memang pernah setelah di Arab beliau pulang lagi ke Jawa. Kurang lebih tidak tahu ya tahun berapa itu. Di Jawa ada sedikit permasalahan. Setelah ini selesai dibuat di sana, beliau di Jawa memberi nasihat kepada putra-putri juga yang di Jawa. Nasihat pesennya begini dulu. Hei putra-putriku, bumimu Jawa sebagian sudah aku benahi dari masalah sedikit kemarin. Tolong aku mbahmu, tolong saya nenek moyangmu. Kamu tidak tahu sekarang saya itu di tanah Arab sana. Maka kamu selaku anak cucu yang di Jawa, tolong aku orang tuamu diajeni. Nah itu loh bahasanya. Tolong aku diajeni. Nah mulai itulah dibuatnya sistem untuk diajeni. Makanya disebut namanya ibadah haji itu. Itu asal muasalnya pesen beliau. Mbah Musa Subakir setelah membuat ini setengah jadi pulang ke Jawa dan terus kembali lagi di sana sampai kemarin tahun 2028 pulang. Maka untuk bahasanya tilas ya. Tilasnya Mbahmu sing saya Subakir, kalau kalian tahu di Ka'bah itu sebelah timurnya ya, Mbak kan enggak tahu dia. Sebelah timurnya itu ada kayak bangunan tinggi, bulat itu loh, panjang. Nah, itu tilas di situ tengere, itu tengere Mbah Musa Subakir. Enggak tahu siapa di situ. Tengere Mbah Musa Subakir di situ. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke sana, itu pintunya lewat di situ itu. Nah, kalau sudah tahu begini, semoga inilah untuk sangat membantu tentang sejarah agar tidak salah kaprah memahami agama, agar tidak terobsesi wahyu-wahyu dari Tuhan. Bukan, itu buatan nenek moyang kita. Nah, dari sejarah beliau di sana kembali tahun 2008, sekarang beliau mbahmu yang disebut Mbah Subakir ya, itu kembali ke tanah Jawa sejak mulai tahun 2008. Beliau sekarang domisil, nggak tahu tempatnya sekarang di mana, tapi yang dipastikan oleh guru beliau sekarang di Kota Blitar, Jawa Timur. Nggak tahu apa ini di gunung sebelah mana, guru tidak tahu tepatnya. Tapi yang jelas beliau sudah kembali di tanah Jawa ke Blitar. Ya tetap kadang-kadang leluhur masih ke sana, tapi hak wenangnya sudah berakhir. Semoga pemahaman ini untuk dimengerti juga sebagai untuk pemahaman dan pengetahuan sekaligus untuk membedah misteri sejarah yang sudah tertutup kurang lebih 1400 tahun. Semoga ini manfaat untuk umat dan bangsa khususnya Jawa dan negara Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.